Assalamualaikum teman-teman. Jadi saya melanjutkan video yang tadi ya teman-teman. Sedikit cerita. Tadi waktu saya membuat video di pagi hari dan masih makan burger, itu posisi nenek saya itu memakai oksigen ya teman-teman, dan beliau tidak suka memasang oksigen. Padahal sekarang hanya 1 jam per hari. Jadi pagi itu 30 menit dan sorenya 30 menit. Tadi itu dilepas oksigennya teman-teman. Beliau tidak mau pakai oksigen dan alhasil memberontak. Dan setelah itu saya lepas oksigennya. Saya sudah tidak mau makan, sudah kenyang rasanya teman-teman. Karena nenek saya kalau seperti itu memukul gitu. Jadi gimana ya teman-teman, rasanya tuh yang pertamanya lapar jadi kenyang. Dan nenek saya itu tenaganya kuat, jadi kalau memukul itu otomatis sakit. Seperti itu ya, namanya kita jaga orang tua harus banyak sabar gitu kuncinya teman-teman. Dan posisi kakek, biasanya saya dibantu kakek waktu kalau nenek memberontak seperti itu ya teman-teman. Karena kakek sedang tidur, jadi saya tidak enak mau membangunin ya. Terus oksigennya saya lepas, jadi ya memukul sana sini ya, itu sudah biasa, nggak apa-apa, namanya orang. Mungkin beliau merasa kondisi badannya itu sudah enak ya teman-teman, sudah membaik, kenapa masih masang oksigen, kenapa masih dipakai oksigen. Tapi dokter menganjurkan buat jaga-jaga gitu teman-teman, kalau sewaktu-waktu drop itu masih ada oksigen, ada penanganannya. Jadi lebih baik mencegah seperti itu teman-teman. Karena kenapa nenek dipasang oksigen? Pada waktu 1 tahun yang lalu itu beliau kayak sudah tidak ada tenaga seperti itu ya teman-teman, dan sudah tidur itu tidak mau bangun. Alhasil itu dicek darahnya itu entah apa, itu terlalu tinggi. Itu normalnya 40 dan sedangkan nenek saya itu 100. Pada waktu itu jam 2.30 malam itu saya panggil, udah tidak merespon, matanya udah mejem gitu ya teman-teman. Itu 2:30 malam dan saya cek gula darah, saya cek suhu badan, saya cek darah, itu tinggi semua teman-teman. Bahkan trombosit suhu badannya itu mencapai 39, jadi terlalu panas sekali. Dan diabetesnya, gula darahnya itu mencapai 200, jadi benar-benar drop. Dan sekarang alhamdulillah sudah sangat baik, makanya beliau kalau dipasang oksigen itu memberontak. Tapi kan takutnya nanti sewaktu-waktu terjadi yang tidak diinginkan itu, kalau masih ada oksigen itu ya insya Allah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Jadi kan lebih baik menjaga ya teman-teman daripada mengobati. Jadi, dan tadi pagi itu sebenarnya saya makannya belum selesai teman-teman, masih ada setengahnya. Dan ini mau saya lanjutkan ya, walaupun sudah tidak hangat, sudah tidak panas lagi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Namanya kan di sini saya kalau membuat video itu hanya sampingan, kewajiban kerja saya itu menjaga beliau. Jadi ya didahulukan yang wajib daripada yang sunnah, seperti itu. Dan tadi juga setelah mengurusi nenek selesai, itu nenek saya jemur di depan dan kakek yang menjaganya. Terus saya di dalam itu bersih-bersih teman-teman, dan tidak saya video karena dulu juga saya sudah pernah membuat video. Nanti linknya saya tulis di deskripsi ya teman-teman, insya Allah kalau tidak lupa. Dan karena kan rumah mbah saya itu sempit teman-teman, tidak lebar, jadi bersih-bersihnya hanya tempat-tempat itu saja, seperti itu. Mari teman-teman melanjutkan makanan yang tadi pagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Teman-teman yang belum makan, mari makan. Masih lumayan enak. Sebenarnya ini kalau dimasukkan microwave itu hangat lagi ya teman-teman, tapi kakek saya tidak punya microwave, bukan tidak punya sih, sebenarnya ada tapi di lantai 2 dan itu sudah lama tidak digunakan karena kan kebetulan rumah ini sudah sangat lama ya teman-teman, dan yang menempati pun orang tua, jadi ya barang-barangnya seadanya dan microwave-nya tidak ditaruh ke bawah teman-teman. Saya juga kurang tahu. Jadi kan ini yang menjaga nenek itu saya orang pertama ya teman-teman. Sebelum-sebelumnya belum pernah mengambil PRT. Tapi itu setahu saya, dan saya juga tidak pernah bertanya apakah dulu pernah mengambil PRT atau tidak.